pagi, selamat siang, selamat malam sahabat Sultan semuanya, pasien-pasien tersesat. Bersama saya Ahmad Zulhasmi Sofyan dan saya Sujudina Raja Mukminin. Kita ini ada di mana nih? Ini konten terbaru nih, Tat. Kita ada di Sungai Nil. Kita ada di Sungai Nil. Luar angkasa. Nanti editor kita pasangin film ini ya, astronot ya. 1, 2, 3. Pokoknya terserah. Tiba-tiba di air. Tiba-tiba di air. Terus menyelam di air. Mantap. Ya, jadi gimana nih dok? Ini kita mau ngapain nih di sini? Ya, jadi Tat, ini adalah konten terbaru nih dari Sultan Podcast kita, salah satu rangkaiannya. Jadi ini kontennya tentang pasien. Kok gitu? Bagus. Terima kasih. Ya, selamat datang di konten perdana. Ya, mungkin ini ada viewersnya paling banyak Paling dunia banyak, ya. gaib kayaknya dong. Banyak. Pokoknya harus paling banyak ya. Promosinya harus paling nomor 1, viewernya nomor 1, ratingnya nomor 1. Insya Allah atas berkat doa. Langsung kita panggilnya. Nah, kita punya narasumber nih Pak. Hmm. Siapa nih Pak, kira-kira narasumber yang bagus untuk tayangan perdana kali ini? Jadi ini Jadi ini episode pertama ini kita sudah pilihkan nih, Tat. Siapa? Narasumbernya Yang kocak parah. Oh, yang berkualitas. Oh, bukan yang kocak parah. Bukan. Ini disclaimer dulu nih. Ini sebenarnya konten sebenarnya untuk edukasi juga. Edukasi, ya. Tapi dengan cara kita tersendiri. Nah, tapi kalau mau cari yang serius itu langsung datang aja nanti ke sini sebagai pasien kalau misalnya ada keluhan dan sebagainya. Ya. Jadi ini Sering bintang ditemui tamu kita ini adalah salah satu Apa nih? papa muda ini. Papa muda. Hot papa. Oh, Seorang dokter. bukan sugar daddy berarti. Bukan. Seorang dokter yang Seorang mungkin, dokter. eh, Dia di mana biasanya nih? biasanya sekarang itu Posko atau apa sih? dinasnya Dinas. apa ya? Posko dan yang Ini terkaitnya nih sebagai dokter instalasi. IT, dokter IT. Oh, dokter IT. Berarti ahli dalam perkomputerisasian. Betul, digitalisasi. Ini langsung saja Tat, kita sambut. Kita panggilnya Dokter Syauki. Luar biasa. Editor. Tolong ya. Bikin heboh. Ada getar-getarannya gimana gitu. Apa kabar Dok Coki? Alhamdulillah, Gi, terima kasih. Saya juga bingung kenapa diundang ke sini, tapi seperti dengan peran saya, insya Allah kita meluruskan semua pasien tersesat di rumah sakit Muslim Banjarmasin. Silakan duduk Dok. Berdiri dulu. Duduk. Ya, silakan duduk Dok. Bagus. Dibully lo. Emang jadi selama ini siapa dok yang tersesat? Emang pasien ada yang tersesatkah di IGD atau bagaimana? Jadi untuk tersesat ini banyak faktor Sat. Jadi maksudnya entah itu kesalahan persepsi atau misalkan memang ada simpang siur berita info. Jadi memang di sini seperti kita di Sultan Podcast, kita pasti akan memberikan pemahaman terbaik untuk pasien. Jadi kita meluruskan semua yang baik untuk semuanya. Seperti itu. Memang agak serius ya dokter Syauki ini ya. Serius sekali nih jawabannya. Sersat. Tapi bagus. Seperti itulah saya. Luar biasa. Dok, pernah ketemu nggak pasien misalnya datang ke tempat dokter berobat itu pertanyaannya dari ChatGPT? Waduh. Oke, ChatGPT. Atau AI lah. Pernah nggak ketemu? Oke. Ada pengalaman atau gimana? Jadi kayak gini, Dok. Gini, Sat. ChatGPT itu sebuah tools aja, Alat ya. alat. Simpelnya kayak gini, kalau misalkan kita mau cari resep, mau bikin Obat. makanan, Oh makanan. ChatGPT itu buat kita lihat aja nih bagaimana step-stepnya. Sama kayak Google dong berarti. Mirip kayak Google, cuman biasanya dia lebih chat personal gitu. Kadang kalau Google kan dia dikirimin blog-blog kayak gitu, tapi Ya. kalau misalkan ChatGPT dia bisa to the point buat kita. Nah, gimana kalau misalkan pasien nih tanya ChatGPT? Boleh aja nggak apa, cuman kan biasanya pasien misalkan saya sakit apa kayak gitu kan dia nggak tahu nih harus ngapain, tetap perlu ke dokter. Tapi kalau misalkan memang dia mau cari second opinion atau pendapat pertama boleh, tapi nanti tetap karena ini ranahnya kesehatan mungkin ya membandingkan dokter dengan ChatGPT, tetap bijaknya ke dokter, ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Jadi masih membanding-bandingkan. Dok, ini ChatGPT kayak gini nih dok. Nah, itu gimana tuh dok? Dok. Oh, lu sakit jantung Dok, lain mah. Nih, ChatGPT bilang kayak gini nih dok. Nah, ini peran kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai pegawai rumah sakit gitu. Kita harus
jangan sampai tersesat. Nah, itu kan namanya makanya pasien tersesat. Iya. Nah, jadi kita meluruskan yang tersesat seperti itu. Jadi kita membantu supaya supaya pasien ini sesuai dengan Betul. pelaksananya, sesuai dengan penanganannya maksimal Betul. seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi kalau sakit berobat ya, Berobat. ke dokter, Ke rumah boleh sakit ke Sultan Agung. Betul sekali. Boleh ChatGPT tanya, oh rumah sakit mana paling mantap? Rumah sakit Islam Sultan Agung. Oke, mantap sekali. Mantap. Boleh nggak berobatnya nih ke Ustadz Hasmi nih? Oh, Misalnya boleh. minta air, minta bacaan doa. Boleh. Bisa. Stop, ini Bisa. kejauhan, jangan kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin. Ya? Jangan, cut. Baik, kita langsung saja dok. Ini kita rangkum dari beberapa pertanyaan dari netizen. Ya. Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama nih tentang kalau kerasukan boleh tentang BPJS nggak? Dok? Di cover nggak? Cover nggak sama BPJS? Oke, kerasukan. Jadi gini, Dok, Ted. Kerasukan ini mungkin medis ya, Ted. Kalau misalkan Ustadz mungkin ada ranah itu sendiri, mungkin dalam hal spiritualnya. Jadi kalau misalkan kita kerasukan, mungkin dalam bahasa medis, Dok, ini kalau kita bilang bisa berhubungan dengan gangguan disosiatif namanya. Nah, Disosiatif. disosiatif. Apa Jadi itu maksudnya? di mana seorang manusia ini atau misalkan pasien dia terjadi kehilangan jati diri. Nah, kehilangan jati diri terhadap kontrol di lingkungannya, baik itu karena faktor internal atau misalkan faktor eksternal. Nah, itu dulu kalau misalkan kita bahas terkait dengan kesurupan. Nah, Oh galau berarti. mungkin itu faktor eksternalnya. Nah, mungkin gara-gara galau mungkin bisa kesurupan. Jadi itu faktornya kayak gitu. Tapi kesurupan tadi kondisi dia kehilangan Banyak jati diri. masalah, banyak pikiran. Ya. Ya, seperti itu, Sab. Berarti kesurupan itu termasuk daripada penyakit jiwa berarti. Betul. Jadi kalau Secara dikait- medis ya, secara medis. Jadi kalau dikaitkan dengan apakah bisa di cover BPJS, kalau jawabannya bisa di cover BPJS, bisa di cover BPJS karena dia termasuk dalam golongan penyakit jiwa. Nah, tapi perlu kita ketahui ada beberapa penyakit. Jadi dari BPJS ini kan kita fokus nih. Tadi pertanyaannya apakah kesurupan bisa di cover dengan BPJS. Nah, BPJS ini ada dua. Ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Kalau ranah penyakit berarti dia ke BPJS kesehatan. Nah, tapi ingat ada 21 kondisi atau penyakit atau pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS kesehatan. Contoh, ternyata dia kerasukannya mungkin sebelumnya entah dia habis kecelakaan, mungkin dia kebentur kepalanya ada masalah di otak, mungkin itu berarti kan ranahnya biasa ke arah BPJS ketenagakerjaan atau jasa harja, jadi kecelakaan dia seperti itu. Atau misalkan dia pasien ini habis minum minuman alkohol atau misalkan dia habis minum obat-obat narkotika, itu Tidak. di luar dari penyakit yang bisa di cover BPJS. Itu Jadi tidak ditanggung BPJS. tidak ditanggung. Tapi kalau misalkan luar itu, jadi kesurupan bisa ditanggung BPJS, yaitu masuk ke golongan penyakit jiwa. Berarti kesurupan masuk BPJS. Tapi dok, kalau misalnya dia nih kesurupan, aku nabi, atau dia habis nonton kuda lumping, kan ada yang makan beling biasanya tuh, kesurupan dia. Itu kira-kira masuk tanggung BPJS atau tidak? Nah, itu Ustaz namanya waham. Jadi itu waham, saya nabi katanya. Itu ada Dok namanya itu waham. Jadi dia Waham, memang oke. Itu dia mengada-ngada, halu berarti ya. Itu termasuk memang kejiwaan juga berarti. ya, dia ranahnya biasanya kalau misalkan dia masuk IGD nanti paling nanti dokter menangani pertama. Kalau misalkan dia mengamuk ditenangkan. Tapi kalau misalkan kadang muncul, kadang enggak, kadang dari Kalau dia keluarga dia tiba-tiba bisa bahasa Inggris dok atau bahasa Jerman, jadi bahasa pinter ya. Jadi pinter ya. Olah, lu. Atau Jadi- bahasa semut misalkan. Oke, jadi gitu Dok. Jadi kalau misalkan tadi bisa atau enggak bisa. Jadi biasanya kalau misalkan gejala hilang timbul, dia langsung nanti perlu kita konsultasikan ke dokter puskesmas atau misalkan di FKTP nanti dia minta rujukan ke dokter kejiwaan, nanti ditangani dokter jiwa. Tapi kalau kasusnya gawat darurat, dia mengamuk, mengganggu orang lain, membahayakan orang lain atau diri sendiri, itu biasanya mungkin ranahnya ke IGD. Tapi untuk penyakit yang seperti itu masih bisa tanggung oleh BPJS. Itu. Tapi bagaimana kalau misalnya dia memang benar nabi? Atau situs sebenarnya Nabi Isa atau Imam Mahdi? Kiamat tadi. Berarti udah kiamat. No comment. Oke. Ya dok, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan yang pertama ya. Oke. Sudah jelas ya. Mudahan nanti bisa kita pelajari lagi ya Dok, seperti Oke. itu. Apalagi pertanyaannya? Selanjutnya nih. Banyak Dok, kayak ini pertanyaannya nih dari netizen. Dok nih. Soki, jadi selanjutnya adalah tentang minum air nih. Minum Adalah air, kita oke. edukasi ke pasien nih. Minimal minum air 8 gelas per hari atau Oke. 2 liter, 3 liter per hari. Nah,
Itu kalau kita ganti nih airnya, misalnya air kopi. Kopi. Kopi Tanpa gula tapi. tanpa gula americano, 2 liter sehari. 2 liter. Terus apakah sama atau bagaimana? Nah, Ustaz, Dok. Jadi ada konten dari kita sebelumnya di IG, silakan buka tentang pentingnya minum air putih. Cari ya kontennya. Oke. Jadi gini, Dok. Kalau misalkan air putih kita bandingkan dengan kopi, air putih itu air yang dia kandungannya sangat kecil, jadi murni tanpa kandungan apa-apa. Kalau kopi dia ada kandungan kafein, asam klorida dan lain-lain, semuanya itu banyak kandungannya. Kalau misalkan kita mengacu pada kesehatan, minimal orang itu bagusnya minum sekitar 1,5 sampai 2 liter air putih. Jadi kalau kita bilang, makanya tadi ada yang bilang 8 gelas atau lebih seperti itu. Fungsinya apa? Kira-kira lah ya segitu. Ya, kira-kira seperti itu kadang. Tapi kan kalau misalkan kita kehausan, kadang pasti lebih banyak yang perlu kita minum. Jadi dari situ apa sih fungsi minum air putih? Tadi buat apa? Dia menyaring semua racun-racun yang dialirkan ke ginjal buat dibuang lewat urin. Nah, jadi racun-racun dalam tubuh itu dia tersaring. Nah, itu fungsi air putih. Gimana kalau misalkan kopi? Kalau misalkan kopi itu baik, itu yang pertama. Kopi tanpa gula itu merupakan suatu zat antioksidan, Dok, gitu. Jadi dia antioksidan, tapi dalam jumlah yang cukup. Berapa? 2 sampai 3 gelas hari mungkin cukup, Dok. Tidak bisa disamakan dengan air putih. Nah, kalau misalkan kita minum 8 gelas hari Air putih. karena kok goreng. Air kopi. Kalau air zam-zam, Air zam-zam. Air zam-zam boleh. Air zam-zam. Boleh, Masya Allah. Kalau air setruk kan tadi gunanya untuk mensaring ya. Kalau alkohol kan putih juga tuh. Boleh nggak? Itu Kan maksudnya bersihin ya. Kalau kita buat di kulit kan buat bersihin. haram. air susu. Air susu putih juga. Kalau misalkan semua, jadi kita bandingkan gini, Dok Stad. Jadi kita akan tadi bandingkan 8 gelas air putih dibandingkan 8 gelas kopi. Kalau misalkan kita minum sedikit-sedikit itu nggak masalah, itu masih aman. Jadi batasannya adalah kita tetap minum kopi boleh, tapi tetap minum air putih sesuai dengan standarnya. Kalau misalkan air putih diganti tanpa air putih hanya minum kopi, itu nanti yang berbahaya untuk tubuh, untuk otak, untuk ginjal, untuk kesehatan kita pastinya. Nah, tapi kalau misalkan kita mungkin tadi minum susu, minum teh, kopi sedikit boleh nggak masalah. Kalau ekstra jus susu, Waduh, 5 piton. boleh asal nggak berlebihan. Sesekali boleh, nggak apa lah. Jangan disering-seringkan gitu. Iya. kalau anggur, Anggur apa? Ya jangan. Ya. Haram. kalau apa lagi ya? Ini ada pertanyaan. Ada lagi. Waduh, banyak nih. Diserang nih. Ini daging semua isinya. Daging siap. Kalau kita makan salad nih dok, tapi kita sambil lihat YouTube mukbang. Nah, Nontonnya Tan Boy Kun. Tanboy pun. Itu apakah nanti kalorinya masuk semua tuh ke dalam tubuh kita atau bagaimana? Mukbang gimana sih, Dok? Mukbang itu makan besar. Nah, besar. Jadi misalkan lu nggak pernah nonton YouTube? Ini YouTube-nya anak-anak semuanya. Itu YouTube Kids 2 minggu Komelon gitu ya. Jadi mukbang itu. Nah, mukbang. Ini misal ya, dia makan, kalau kita kan satu porsi mie goreng nih. Ya, satu porsi kecil sama gitu. ayam, sama telur. Ini dia beda. Mie-nya bisa 6 bungkus, Waduh. telurnya 6 biji. Itu boleh nggak sebenarnya mukbang segitu banyak? Normal nggak? Normal gak mukbang? Aneh ya. Kita lambung kita kan ada kapasitasnya nih. Tapi Tapi ada orang-orang yang mampu. Nah. Apa itu rekayasa, settingan? Itu gimana tuh dok? saya kalau nggak itu kadang kapasitas yang lambung itu ya kadang memang mungkin pencernaan metabolismenya cepat Ustaz. Kemungkinan saat jadi karena metabolismenya cepat, jadi dia langsung harusnya ketampung di lambung beberapa jam, dia langsung masuk. Tapi normalnya manusia gimana? Makan Harusnya dia kapasitas yang seberapa gitu dia 4 jam dulu bertahan di lambung, gitu. dicerna, diambil struktur-struktur mineral dan vitaminnya, baru dia masuk ke usus segitu. Mungkin dia puasa dulu 24 jam. Ya mungkin gitu, 44 jam. kosong batin lambungnya nih. Tapi memang benar kata Rasulullah, makan itu secukupnya. Masya Allah. Nggak boleh berlebihan. Ya dok ya. Kalau minta punya orang mana? Boleh, asal dibari. Jadi Balik lagi tadi tuh gimana nih nih? ke Oh, mukbang ini. kalorinya. Kalorinya gimana? Masuk nggak tuh kira-kira? Berarti itu kayak bluetooth, Sat. Betul. Jadi misalkan kita transfer jadinya, kita makan salad nih, salad sayur, nonton orang makan Ini ada salad. ayam nih. Ini ada ayam ini masuk nanti. Ini ada diedit nanti. Masuk kalori ini. Waduh. Jadi kayak gini, kalau misalkan kita
kita penting dulu pentingnya salad buah. Salad buah, salad sayur itu kan dia pasti bergizi pastinya. Satu, dia untuk antioksidan lagi. Yang kedua untuk serat, dia untuk melancarkan metabolisme. Itu bagus kalau misalkan kita makan serat buah. Yang pertama. Tapi serat buah itu ada lagi yang bahaya. Sekarang salad buah dicampur mayones, dicampur keju, dicampur topping-topping lain. Itu gimana dok? Dia Buah tapi dengan mayones, dengan susu Keju, kental manis, susu, dan keju. lain-lain. Nah, itu yang targetnya awalnya dia mungkin ya sehat, mau diet. Kadang kan dia kalau misalkan full makan serat gitu aja buat yang salah satu buah, dia kan mau diet nih mungkin tujuan utamanya atau buat sehat. Kalau misalkan toppingnya banyak, dia kalorinya berlebih, ya sama aja bohong jadinya. Dia harusnya kalorinya sedikit, dia malah banyak, malah over jadinya gitu. Nah, itu kalau misalkan tadi salad buah tapi bukan nonton mukbang tapi langsung makan gitu. Nah, gimana kalau misalkan nonton mukbang? Ya nggak bisa dok kayak gitu. Saat nggak bisa. Kita namanya gizi nutrisi itu masuknya ada tahapannya. Pertama kita sendok atau makan pakai tangan masuk ke mulut nanti dikunyah, dihancurkan jadi strukturnya lebih lunak, masuk ke struktur kerongkongan kita, diproses masuk ke lambung. Ke lambung tadi ditahan, diproses berapa jam untuk menghancurkan tadi mungkin ada suatu bakteri, mikroorganisme, protein-protein yang diserap, masuk ke usus diserap lagi cairan-cairannya semuanya, baru dia jadi Jadi seperti itu. kotoran. Nah, jadi kotorannya. Nah, kalau misalkan kita makan salad buah tapi mukbang yang dia nggak ada transfer masuk lewat saluran cerna, dia cuma lewat mata turun ke hati, tapi itu bagus. Kalau misalkan kita nonton mukbang sambil makan, kadang dia menggugah selera. Ada Ada namanya- fungsinya adalah menggugah selera. Betul, jadi dok, jadi kalau ingat Sugesti kita jadi, belajar, sugesti. betul. Kalau bahasa kita awam sugesti, tapi kalau kita kedokteran dok, ingat Hermann Grelin Hermann dok. Grelin. Grelin. Hermann Jadi Grelin. ketika kita lihat suatu yang menggugah selera, itu kadang menggugah selera nih. Kalau misalnya kita Boleh makan, kan? Berarti boleh makan sambil nonton. boleh nggak apa? Jadi dia malah menggugah seleranya. Tapi nonton apa aja misalnya? Kalau lagi puasa nih makan nonton mukbang berarti bisa kenyang. Berarti puasanya batal. Kenapa? Kan dia makan. Karena makan. Kan nonton. Oh, nonton. Kan nonton doang nggak makan. Gimana satu kalau misalnya? Makro. Makro. Kita Karena harus bisa menahan membuat nafsu. kita Nafsu mau makan tergoda ya. mau makan. Yang tadi bisa bikin kenyang. Enggak ya. Kalau bisa dijauhi. Gitu. Sebenarnya itu yang salah tuh. Oh ya, ini Aneh ya pertanyaan Sat. pertanyaannya aneh. Ya. Aneh pertanyaannya. Apa nih? Sebenarnya saya ada punya tips and trick nih. Gimana, Dok? Kalau mau makan Gorengan, Karena orang oke. yang punya kolesterol tinggi ya. Dia Dia makan gorengan. Mau makan gorengan nih sambil nonton tadi. Jadi dicolok misalnya tahu isi tahu isi. pakai petis, colok, dihirup baunya sambil nonton mukbang. Tapi nggak jadi makan, minum air putih. Oh. Nah itu nanti dia bisa bikin kenyang. Jadi gorengannya nggak jadi dimakan. Atau kayak gitu ya? Bisa. Ya berhubungan tadi sama Itu ilmu apa tuh? psikososial sama hormonalnya berpengaruh juga pastinya. Jadi kita mau makan nih. Itu supaya diet gitu, biar diet. Itu sugesti buat diri sendiri sebenarnya. Keren. Iya. Parah. Tapi yang salah lagi itu adalah kita jadi tahu kolesterol itu karena dicek. Iya. Harusnya nggak usah dicek. Nggak usah dicek ya? Nggak usah dicek. Berarti kalau orang nggak cek kesehatan berarti sehat. Iya, insya Allah sehat. Tiba-tiba meninggal aja. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya harus cek apa enggak nih dok? Harus dicek dong tetap. Kalau misalkan kita mau sehat, tetap kita harus melakukan medical check up, pemeriksaan. Jangan takut kalau misalkan kita periksa ke dokter, tahu sakit. Mending kita mencari penyakit yang belum parah dibandingkan kita mengobati penyakit yang sudah parah. Itu sulit jadinya. Gitu. Kalau dalam ilmu logika itu sesuatu yang tidak tampak belum tentu tidak ada. Masya Allah, hebat. Ngerti nggak? Sesuatu yang tidak tampak belum tentu tidak ada. Iya. Belum tentu di balik pintu nggak ada orang, bisa jadi ada orang meskipun nggak ada suaranya. Gitu. Waham. Jadi waham. Maafkan kami di sini. Maafkan ya. Jadi sebenarnya investasi kita itu paling banyak tuh ya ujung-ujungnya jadi juga ya, jadi basisnya. Karena kita paling gaji sebulan tuh 80%-nya untuk makan sebenarnya doknya. Ya kan? Ya. Keluar ya. Iya. Harusnya investasi itu yang misalnya seperti emas kan. Dia emas melonjak, loh, namanya. Dok.
Yang tua masnya nggak bisa dipegang kepala. Ini berubah jadi ekonomi kan sekarang gitu. Gimana dok kesimpulannya dok? Oke. Kesimpulannya apa? Mungkin ini lebih ke arah kita meluruskan ya. Jadi dari 3 yang saya tangkap 4 pertanyaan tadi. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih ChatGPT? Boleh kalau misalkan kita tadi mencari second opinion atau misalkan pendapat lain boleh. Kalau misalkan Boleh. kita bertanya kepada ChatGPT, tapi tetap kalau misalkan Harus ada verifikasi dari dokter. verifikator untuk memastikan apakah betul atau tidak, dan yang pasti kan yang menangani bukan ChatGPT. Betul. Dia nggak bisa mengobati luka. Nah, dia cuma bisa memberitahukan kamu perlu ini, tapi tetap dokter lebih ahli. Itu yang pertama. Jadi Catatan dokter tadi yang pertama, ChatGPT adalah tools. tools itu adalah tools. Oke. Alat. Lanjut tadi pertanyaan kedua terkait dengan BPJS, BPJS. Jadi ingat pemirsa, kita ada aturan BPJS. Jadi ada ingat 21 penyakit yang tidak bisa di-cover BPJS. Tapi di luar itu insya Allah BPJS meng-cover semua kesulitan kita. Semoga BPJS makin maju. Kalau ada yang kesurupan, ada keluarga yang mengaranyau, ngaku nabi, bawa ke RS, BPJS. Berobat. Berobat. Yang ketiga tadi ingat kita harus minum air putih karena air putih itu penting untuk tubuh kita untuk menyaring semua racun-racun di tubuh. Bahasa simpelnya seperti itu. Kalau misalkan kita mau minum kopi, tadi mau minum teh atau ternyata ya paus banget minum tadi air susu, ya bolehlah sedikit. Intinya prinsipnya Tidak berlebihan, tapi tetap air putih harus Wajib. minum wajib seperti itu. Berapa liter dok? Minimal 1,5 sampai 2 liter per Minimal. hari seperti itu. Nanti bergantung dari berat badan yang berbeda nanti ya beda juga takaran seperti itu. Yang keempat nih terkait tadi bagus kalau misalkan mau makan salad buah, salad sayur itu bagus tuh tadi rendah kalori tapi Asal ya, jangan dicampur. jangan banyak topping. Kalau misalkan tadi boleh sambil nonton. Tapi kalau nggak ada topping nggak enak dok, nggak laku jualannya. Oh ya sedikit lah boleh. Nggak apa. Boleh. boleh. Oke, gitu kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada Dr. Sujud, Ustaz Hatmi atas kesempatannya. Baik dok, luar biasa. Alhamdulillah ya, podcast konten pada kali ini ada dagingnya ya. Daging, insya Allah mudah daging semuanya. Oke, jadi sahabat Sultan, nanti apabila ada episode ini bisa berlanjut, mudah-mudahan bisa lanjut ya. Lanjut. Oke, bisa silahkan komen nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar Nurul, kita akan bantu jawab. Semoga bisa terjawab di next episode dengan bintang tamu yang Pasti lebih kece lagi pasti. Yang wow. Wow. Ini aja sudah wow. Wah, udah aduh. wow. Apalagi yang wow lagi. Wow Ya. lagi. Jangan lupa subscribe, Like, comment, dan subscribe. share. Ya, jangan lupa. Ya, terima kasih Dr. Sauki Terima dan kasih. Ustaz Hasmi. Semoga sehat semuanya, Dokter Sujud. Amin. Terima kasih. Dr. Sauki. Luar biasa. Ustaz Ahmad Zul Hasmi Sofian LC. Ya, LC-nya itu apa ya, Tad? Lulusan Kairo. Lulusan Kairo. Lulusan Cina. Oh, bukan yang itu. Ini bagaimana? Ya baik sahabat Sultan semuanya, pasien-pasien tersesat jangan lupa tonton terus YouTube-nya. Apa nama YouTube-nya? Sultan RSI Agung. Sultan Agung Banjarbaru. Jangan lupa tonton YouTube-nya RSI Sultan Agung Banjarbaru. Saya Ahmad Zul Hasmi Sofian. Saya Sujudin Raja Mukminin. Saya Dr. Syauki Abid Muslim. Kami dari pasien. Kok gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.